Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Tujuan sequence diagram adalah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Selain itu, tujuan dari diagram ini mirip dengan activity diagram, yaitu seperti menggambar alur kerja dari sebuah aktivitas serta dapat menggambar alur data yang lebih detail, termasuk data atau perilaku yang diterima atau yang dikeluar atau yang dikirim. Kemudian, adapun komponen-komponen sequence diagram. Yang pertama, aktor. Komponen ini menggambarkan seorang user yang berada di luar sistem dan sedang berinteraksi dengan sistem. Dalam sequence diagram, aktor biasanya digambarkan dengan simbol stick figure. Yang kedua, activity box. Activity box ini mempresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka secara otomatis activity box ini juga akan menjadi lebih panjang. Komponen ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen selain yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Komponen yang selanjutnya adalah lifeline. Komponen ini digambarkan dengan bentuk garis putus-putus. Lifeline ini biasanya memiliki kotak yang berisi objek yang memiliki fungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Komponen berikutnya adalah komponen yang bernama objek. Komponen objek ini digambarkan memiliki bentuk kotak yang berisikan nama dari objek dengan garis bawah. Biasanya objek berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku sebuah objek pada sebuah sistem. Sekian penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada sekuensi diagram. Slide berikutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Dan yang terakhir ada message atau pesan. Komponen ini untuk menggambarkan komunikasi antar objek. Message biasanya muncul secara berurutan pada lifeline. Komponen message ini direpresentasikan dengan anak panah. Inti dari sebuah diagram urutan terdapat pada komponen lifeline dan message ini. Manfaat sequence diagram. Sequence diagram merupakan jenis UML yang banyak dimanfaatkan di dalam referensi bisnis maupun kegiatan yang lain. Sequence diagram juga bermanfaat untuk merepresentasikan penggunaan UML. Diagram ini juga dipakai untuk memodelkan logika dari sebuah fungsi, prosedur, maupun operasi. Sequence diagram bermanfaat untuk menunjukkan seperti apa sebuah objek maupun komponen saling berinteraksi antar satu dengan yang lainnya di dalam menyelesaikan sebuah proses. Diagram urutan atau sequence diagram juga bermanfaat untuk memahami fungsionalitas secara terperinci dari sebuah skenario saat ini maupun di masa yang akan datang. Di slide yang terakhir ini saya akan menunjukkan salah satu contoh sequence diagram. Seperti yang kita lihat pada gambar yang ada ditampil pada screen, ini adalah salah satu contoh dari sequence diagram. Yang pertama itu ada gambar pegawai. Yang pertama, pegawai memasukkan user dan password ke login form. Setelah itu divalidasi di data login, dan yang terakhir, pegawai itu sukses login ke dalam pegawai sukses login dengan pegawai sebagai pegawai. Terus yang selanjutnya ada admin. Admin memasukkan user dan password pada nomor 5 ini di login form. Terus yang ke-6 itu divalidasi di data login. Setelah itu data login mengeluarkan
login sukses. Dan selanjutnya, demikianlah penjelasan mengenai salah satu contoh sequence diagram. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.